Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke pasal lagi. Nanti saya ingin perkenalkan nama saya kan ada di komputer. Um, Baik, perkenalkan nama saya Saryanti dengan NIM D011241129. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul pertama, di mana dia menjelaskan cara menghitung lentur maksimum pada sebuah batang yang diberi beban merata dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini merupakan tugas dari modul satu dari mata kuliah Mekanika Bahan. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai teorinya, yaitu kita membayangkan ada sebuah batang horizontal yang ditumpu di kedua ujungnya, lalu diberi beban merata atau W sepanjang batang. Nah, beban ini akan membuat batang melengkung. Nah, lengkungan ini yang kita sebut lentur. Nah, ada tiga rumus utama yang akan kita pakai. Yang pertama yaitu momen lentur maksimum di titik tengah atau Mx. Dan yang kedua yaitu momen inersia penampang persegi. Dan yang ketiga yaitu momen lentur maksimum. Nah, pada contoh soal yang telah diberikan itu dilihat dulu kodenya dan diketahui panjang batang L-nya itu 2 meter. Em, Kemudian beban W-nya itu 1000 dan lebarnya itu 0,1 meter serta tingginya itu 0,2 meter. Dan adapun modulus elastisitasnya itu adalah 200 kali 10 Pascal. Nah, jadi kalau dihitung manual itu hasilnya bisa 0,0115 meter atau 15 milimeter. Nah, kita akan membuktikannya menggunakan Python. Nah, oke, sekarang kita lihat programnya. Nah, di sini fungsi itu menerima 5 input, yaitu ada panjang, ada beban, ada modulus elastisitas, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, lalu kita akan menghitung 3 langkah tadi secara otomatis. Nah, di bawahnya itu program meminta user untuk memasukkan nilai sendiri lewat input. Lalu kita memasukkan fungsi dan mencetak hasilnya. Nah, adapun untuk penjelasan mengenai cara mendapatkan grafiknya, yaitu bagian ketiga adalah membuat grafik, di mana persamaan yang dipakai yaitu Y sama dengan min W dikali X kuadrat dikali 3L dikurang X dibagi 6 dikali E dikali B dikali H. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana lentur berubah dari ujung ke ujung batang dan terlihat jelas bahwa lentur terbesar ada di tengah batang. Nah, jadi kesimpulannya itu pertama kita hitung Mmax-nya, kedua kita hitung I-nya, dan ketiga hitung tegangan lenturnya. Jadi Python itu membantu kita melakukan semua hal itu secara otomatis dan menampilkan grafiknya juga secara instan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari modul pertama yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan memberikan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, pada program ini saya membuat perhitungan kedalaman pemancangan dinding turap baja menggunakan metode Newton-Raphson. Kemudian hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik distribusi tekanan tanah. Pertama, program mengimpor beberapa library, yaitu Math untuk perhitungan matematika, NumPy untuk operasi numerik dan pembuatan data array, serta Matplotlib untuk membuat grafik. Selanjutnya dibuat fungsi f, yaitu d, h, dan v. Fungsi ini merupakan persamaan yang akan dicari akarnya. Variabel d itu kedalaman pemancangan dinding turap, h adalah tinggi dinding turap, dan v adalah sudut geser dalam tanah. Nah, di dalam fungsi ini dihitung terlebih dahulu nilai koefisien tanah aktif, yaitu Ka, dan koefisien tanah pasif, yaitu Kp. Nilai keduanya diperoleh dari rumus Rankine yang bergantung pada sudut geser dalam tanah. Kemudian, program membuat fungsi kedua, yaitu f derivatif, yaitu terdiri atas d, h, dan v. Fungsi ini berisi turunan pertama dari persamaan sebelumnya.
Turunan ini diperlukan karena metode Newton-Raphson membutuhkan nilai fungsi dan nilai turunannya untuk memperbaiki tebakan solusi secara bertahap. Setelah itu dibuat fungsi Newton-Raphson. Pada bagian ini, program menerima input tinggi turap, sudut geser tanah, serta tebakan awal nilai D. Program kemudian melakukan iterasi menggunakan rumus Newton-Raphson sampai nilai fungsi mendekati 0 atau mencapai berat maksimum iterasi. Melalui proses iterasi tersebut diperoleh nilai D sekitar 15,43 meter. Artinya, agar dinding turap berada dalam kondisi seimbang terhadap tekanan tanah aktif dan pasif, diperlukan kedalaman pemancang sekitar 15,43 meter. Setelah nilai D diperoleh, program menghitung distribusi tekanan tanah. Tekanan aktif dihitung sepanjang kedalaman tanah menggunakan koefisien Ka, sedangkan tekanan pasif hanya bekerja pada bagian turap yang tertanam di bawah dasar galian menggunakan koefisien Kp. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam grafik. Pada grafik ini, garis biru menunjukkan tekanan aktif, sedangkan garis orange putus-putus menunjukkan tekanan tanah pasif. Garis horizontal abu-abu pada kedalaman 15 meter menunjukkan dasar galian, yaitu batas antara tanah yang digali dan bagian turap yang tertanam. Sementara garis hitam di bagian bawah menunjukkan ujung turap yang berada pada kedalaman total sekitar 30,43 meter, yaitu hasil penjumlahan tinggi dinding turap dan kedalaman pemancangnya. Dari grafik terlihat bahwa tekanan aktif meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Di sisi lain, tekanan pasif mulai muncul di bawah dasar galian dan nilainya semakin besar hingga mendekati ujung turap. Tekanan pasif inilah yang memberikan tahanan sehingga dinding turap tetap stabil. Kesimpulannya, program ini berhasil menerapkan metode Newton-Raphson untuk mencari kedalaman pemancangan turap secara numerik, kemudian menampilkan distribusi tekanan tanah dan pasif dalam bentuk grafik sehingga kondisi kestabilan turap dapat dianalisis dengan lebih mudah. Saya akan mempresentasikan program perencanaan dimensi saluran drainase menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, kita buka dulu webnya. Setelah itu, kita import deh math dan matplotlib seperti ini. Setelah itu, math itu untuk apa? Import math itu digunakan untuk menghitung perhitungan matematika, sedangkan matplotlib itu digunakan untuk membuat gambar penampang saluran. Lanjut, di sini kita input juga beberapa hal yang kita ketahui seperti debitnya, kemiringan salurannya, dan koefisiennya. Terus kita asumsikan juga lebar dasarnya berapa, kedalaman alirannya berapa, kemiringan sisinya berapa. Di sini saya input ini. Tuh, debitnya itu 5, terus kemiringan salurannya itu 0,02, koefisien minimnya itu 0,015, B-nya itu 2, kedalaman alirannya itu 1,5, terus kemiringan sisinya itu 1. Setelah itu, program akan menghitung luas penampangnya juga. Terus program juga akan menghitung keliling basahnya, terus akan menghitung juga jari-jari hidroliknya dan debit mendingnya. Di sini setelah dimensi saluran diperoleh, program membuat gambar penampang saluran trapesium menggunakan koordinat xt dan yt. Koordinat tersebut digunakan untuk membentuk geometri saluran trapesium sesuai nilai b, h, dan m yang telah ditentukan. Selanjutnya, program mengatur ukuran gambar menggunakan ini. Jadi mengatur ukuran gambarnya itu menggunakan ini, terus menggambar garis penampang menggunakan ini, terus di sini nanti akan memberikan arsiran pada area saluran agar bentuk saluran lebih mudah dilihat dan dipahami. Terus di sini kita juga ini nanti akan menampilkan judul gambar, terus ini ada x-nya itu apa, y-nya itu apa, terus agar skala panjang dan tinggi memiliki perbandingan yang sama sehingga bentuk saluran tidak berubah. Terus ini juga digunakan untuk menampilkan garis bantu agar dimensi lebih mudah dibaca. Lanjut, ini grade itu show itu untuk menampilkan gambar hasil penampang saluran ke layar. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini, guys. Nah, berdasarkan program yang telah dibuat, dimensi saluran drainase berbentuk trapesium dapat dihitung menggunakan persamaan Manning. Program ini mampu menghitung parameter hidrolika saluran, menghitung debit aliran, menampilkan hasil perhitungan secara otomatis, menampilkan gambar penampang saluran. Nah, dengan adanya program ini, proses perencanaan saluran drainase menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan melakukan perhitungan secara manual. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke modul 3.